iklan pertama aku tuh bersama Umay, gue jadi kuda di belakang. Sumpah gue nggak bercanda. Iklan pertama aku tuh sama Umay. Lo juga nyanyi kan sempet Bri? Dulu ya. Dia juga nyanyi, sorry bagus. Dia juga presenter dulu. Yang lagu Baby Shark yang versi Arab dia nyanyi. Baik. Tahu kan? Baby Shark. Dulu. Ketika berhenti di sini. Yang bikinnya Umay. Tuh. Kok kalian percaya sih? Fan film yang digarap sama Lu Umay. ketawa ya anjir banget sih. Ketawa lu kayak Iya. kenapa ya? Ya kebetulan kita gampang dipercaya. Halo Circle Asumsi, balik lagi barengan gue Rai Ihwana. Tentu aja di Circle ya kan. Nah kali ini gue kedatangan dua aktor. Yang satu kayaknya lebih banyak ibu-ibu idolanya. Iya. Make up terus kerjaannya, kalau gue lihat di story ya kan. Gue, siapa hari? Satu lagi ABG, kebanyakan fansnya ya kan. Yang ibu-ibu itu adalah Reval Hadi dan yang ABG itu adalah Brian Dominic. Bertemu lagi. Itu opening the best sih. Kembali lagi ke Circle, iya kan? Iya Oh, butuh kan? validasi Iya ya. dong, butuh. Sip. Iya, Apa iya. kabar? Sehat? Lo kangen gak sama gue? Dikit. Lumayan lah, lumayan. Kangen lah. juga ya. Kangen. Tapi gak telat lagi alhamdulillah hari ini Reval. Alhamdulillah. Reval telat. Iya, Reval emang Gak nggak boleh pernah Oh gue. iya benar, berarti variannya Reval. Betul, gak Karena pernah banyak sekali varian. maksudnya. Sering. telat. Gak boleh buka kartu gitu dong. Gak Apa kita jadi apa adanya. kabar? Baik, kan tadi udah nanya. Oh iya bener-bener. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat sekali. Wow, kalian mau punya film baru lagi ya? Emang iya? Emang kesini bukannya kita... Kita Mau bukan interview mau tukeran host ya? Iya. Lo jadi host kan ya? Enggak deh, banyak jobnya jangan. Wih. Sombong ya. Maksud gua jadi jangan nambah job. Oh bener, Alhamdulillah. guys. Tapi emang Juga banyak job, kayaknya alhamdulillah. Aduh, asumsi salah bayar lagi Reval ya ngomong kan? gue. Mahal. Udah Amin. aktor termahal di dunia. Wah, amin. Dunia lagi, in the world. Amin ya. Jadi kita datang sini buat promo film yang berjudul Ketika berhenti di sini. emang host kita tuh gak bantuin. Yang akan tayang 27 Juli 2023 ini. Filmnya keren, yuk pulang yuk. Oke, kita saya. Kok lu ikutan? Oh iya, pengen. Oke, Oke. oke juga. Minimal 10 menit untuk dapat AdSense. Oke, Ya. betul. AdSense ya. Iya. Betul, oke. Oke, nah tadi yang gue singgung di awal nih, Iya. buat Reval dulu ya kan. Tapi gue nyinggung kalian enggak kan ya. Nah Val, emang benar idola lo tuh sekarang kebanyakan ibu-ibu. Gimana? Idola gue ibu-ibu, berarti gue mengidolakan ibu-ibu. Fans Apa lo. gue diidolakan Fans ibu-ibu? Fans lo kebanyakan kita Iya, ibu-ibu. saya Sampai ada emang. berapa kali gue ketemu tuh ibu-ibu yang lagi hamil, ih pengen deh gue anak gue kayak Reval Hadi. Iya, Itu tuh gara-gara katanya Ini, peran lo ini. di film Mas Bian itu. Iya. Serius. Mas Bian emang banyak menipu ibu-ibu ya menurut gue. Agak bunglon ya. Gantengnya mirip kok. Iya iya. Ya karena mungkin Iya. emang yang nonton dan ceritanya pun kan lebih relate ke orang-orang yang sudah berumah tangga kan. That's why banyak yang sukanya tuh ibu-ibu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga yang muda-muda juga banyak. Tapi itu blessing juga nggak sih buat lo? Jadi lo kayak menambah segmen fans Oh iya lo, tentu. market lo juga. Market gue sebenarnya agak lebih tua lagi sih. Veteran. Apa aja sih sebenarnya. Yang penting mereka bisa suka sama karya gue pun juga seneng kalau mereka seneng. Dan kehadiran lo bisa membawa banyak berkah buat banyak Amin orang. amin ya robbal alamin. Tapi lo sebagai idola, nah tadi kan fans. Ya. Makna menjadi seorang idola buat lo tuh gimana sih? Itu pressure dan beban gak buat lo? Pastinya menjadi kita harus sebagai orang yang dilihat orang gitu ya, kita harus memberikan hal-hal positif pastinya ya, lebih ke diri sendiri sih, jangan menjadi orang lain, tetap menjadi diri sendiri, cuman berusaha maksimal untuk Jadi versi yang terbaik. versi terbaik. Wis. Tapi lo ini nggak kayak pernah ada ngerasa takut dengan menjadi orang yang dikenal banyak orang gitu? Tiba-tiba lo kemana orang kenal yang langsung minta foto? Udah enggak sih. Udah lewatin Udah. tahap itu ya. Ya udah, bersyukur aja yang penting. Alhamdulillah. Jadi nyanyi Bersyukur. Udah disyukurin aja gitu, Iya. karena kan memang sudah menjadi bagian dari kerjaan. Nah, betul. Sekarang ke Brian. Gue males sih nanya lo sebenarnya Brian. Dan kan semuanya Enggak. emang Kita teman. saya dibully dari sini. Parah lah. Lihat kan dia tadi mukul-mukul gue lihat dari awal. Ayo wawancara. Ngobrol lagi emang lo malu. Oke. Yan, lo kan hidupnya selama ini nomaden ya. Akhirnya sekarang lo di Indonesia, jadi aktornya di Indonesia nih. Benar nggak? Jawab dulu nggak? Katanya nggak boleh ngobrol gue.
Lu maunya apa sih? Sama gue Udah, jangan berantem, jangan berantem. Ngobrolnya Udah, sama gue, udah. sama Reval nanti posesif Oke. ya. Sip. Nah, Iya, dulu ya, nomaden ya jatuhnya. kan, tapi lo jadi Negara. aktornya pas di Indonesia. Kenapa Pas lo di milih Indonesia. jadi aktornya di Indonesia? Kenapa nggak waktu pas Karena lo mungkin mau terima gue di Indonesia doang. Kalau bisa jadi aktor luar negeri juga kenapa enggak? Tapi ya, tapi dari dulu gue nggak pernah kepikiran untuk masuk dunia entertainment sih. Ya. Bokap gue cuma eksekutif chef, nggak ada hubungannya sama film atau nyanyi. Nyokap ya ibu rumah tangga, keluarga juga nggak ada. Jadi tiba-tiba pas masuk sini ya, alhamdulillah masuk entertainment. Rezekinya juga di situ ternyata. Rezekinya alhamdulillah. Dulu saya waktu Passionnya pas juga. awal-awal mulai karir jadi aktor di Indonesia tuh ikut casting juga nggak? ikut casting. Wah, ikut casting. Siapa sih yang enggak? Betul. Pasti Apalagi semua pas sih. tahun-tahun yang kan jatuhnya kan aku mulai 2011 ya 2012 belum ada sosial media yang Aku baru lulus tuh, Bre. Baru lulus kuliah. Gue baru masuk. Baru masuk kuliah tuh. Baru lahir, maaf, jangan maaf. buka kartu Iya, gitu iya, kan kita iya. seumuran bang. Iya, baru masuk kuliah Bang, itu sini 2011. Di Bina Nusantara. Betul, itu Anda tahu. Gila, itu Ya. mulai umur berapa sih? Ya itu aku Ya, mulai jawab mulai dulu. umur 11 tahun kan. Dan emang zaman-zaman itu kan emang untuk mulai harus casting. Karena kan maksud gue ada juga ya ini. Belum ada sosial media juga kan. Maksud gue ada yang kayak misalnya beberapa orang yang itu diberikan akses yang lebih mudah untuk dapat peran. Enggak. gitu. Iklan pertama aku tuh bersama Umay, gue Oh. jadi kuda di belakang. Sumpah gue nggak bercanda. Iklan pertama aku tuh sama Umay. Apa sih produknya? Vitamin Adalah. itu. Oh, saya nggak nanya anda ya. Vitamin agresif banget orang ya. Parah, ajak ribut. Jawab dulu. Kata gue berusaha Vitamin, baik. vitamin. Jadi bintang utamanya tuh Umay pas zaman-zaman dia masih fried chicken Ya, itu. Wah sombongnya minta Texas. ampun man dulu. Kelihatan kok, ada Sombongnya bibit-bibit minta sombong ampun. sampai sekarang. Dan akhirnya dari sana kenalan ke boyband, habis boyband ke sinetron, FTV film sekarang. So jadi panjang juga ya perjalanan karir lo sampai akhirnya menjadi Setengah hidupnya gue, setengah hidup. kan aku masih 23. Ini seumur ya kita ya. Maksudnya apa yang ngomong kayak gitu? Kan aku masih 23. Iya. Tapi gue mau nanya sama lo nih. Seakan-akan gak ada orang di Yuk, sini gitu. masih wawancara. Oh, Oh, Oke, iya. jadi tapi lo gimana pandangan lo soal, nah itu tadi kan lo bilang lo ngerasa, walaupun tadi bercanda ya, lo lakunya di Indonesia gitu, tapi kan ada stigma kayak muka-muka bule itu tuh untuk jadi artis di Indonesia tuh lebih laku. Gimana pandangan lo soal itu? mungkin di zaman yang itu ya. Tapi sekarang gue lihat, ya emang ada untungnya. Tapi beberapa karakter kan jadi agak typecasting kan. Ya. Look memang mendukung, tapi Iya. kan sisanya skill. Mm-mm. Kayak aku juga bilang kayak alhamdulillah kalau emang cuma look doang, sepertinya nggak tahu ya. Nggak bakal ini- jadi kayak sekarang juga. Iya nggak bakal Hmm. selaper sekarang ngambil project-project yang aku menantang. Kalau aku main look aja mah aku di tempat nyaman aja terus. Betul. Terima duit aja terus. Iya. Dan sekarang juga kan variasi muka-muka aktor juga udah makin beragam. Mulai dari yang kayak Reval, Timur Tengah, yang apa? Ini bawa ras ya. eksotis. Enggak, Enggak, rasis sih. Eksotis. yang muka-muka. Pantai kali ya gue. Itu dia cocok loh jadi co-host dari tadi lo ngomong tuh dia nimpalin. Iya, ya. Gua ngomong dia nimpalin. Jago ya, gue ya. Bagus. Besok ya kontrak Persenan ya, Kontrak persenan ya. habis ini ya. Oke. Terus kan buat Lu kontrak dia lu nggak bakal digaji. Betul, Gaji itu dia mahal. Bisa lah nanti dikasih 5% ya. Oke. Oke. Oke, Nasi kita box. mau nanya buat gantian nih kalian berdua nih. Nasi box lagi sebel banget. Oke, pernah nggak kalian ngebayangin kalau ada diri kalian di universe lain lah semesta? Oh, ceritanya multiverse ya. Kira-kira kalian ngebayanginnya misalnya gua Reval kalau di alam lain nanti kira-kira gua akan profesinya apakah jadi aktor juga atau seperti apa orangnya coba Kak? Reval sih kayaknya di alam lain jadi presiden sih. Waduh, enggak, gue pengennya jadi penjahat lagi. Jangan dong. Ya kan pengen iya, nyoba, benar. gimana sih rasanya? Lu juga udah penjahat sekarang. Iya sekarang nggak dikit doang. Penjahatnya tapi penjahat wanita. Hei, Gua mau tidak, tahan nih, tidak, gua tidak. tahan agar Tidak, tayang ini lebih itu mendidik. semua itu di universe lain maksudnya, di Iya. universe ini enggak. Hancurin aja, Bray. Enggak ada Gua udah umay hari nahan ini loh, gue. Pak. Dia Maaf ya, Bang. Cuci tangannya. Bangke Oke, jadi emang apa ini. jadi penjahat? Iya. Kira-kira Reval di alam lain di universe lain tuh bakal kayak gimana sih? Iya, gue pengen jadi villain gitu kalau di universe lain, pengen tahu di kepalanya tuh isinya tuh apa gitu, hatinya Oh, tuh iya. bertolak belakang nggak sama keinginan dia gitu. Gue pengen tahu aja, maksudnya kan kita sebagai manusia kan suka dilindungi sama kita punya apa ya, naluri gitu, insting yang mana yang baik mana yang tidak. Nah ketika lo udah decide lo menjadi penjahat dengan segala hal yang lo lakuin dalam hidup, itu gimana yang lo rasain tuh apa, bisa tidur nggak tenang gitu. Pengen tahu banget aja. Apa lo emang selama ini Kayaknya aku adalah varian kamu di varian? Kenapa varian?
Pengen banget jadi variannya Reva tadi. Kamu maunya jadi aku juga. Oh, lu di Iya. universe lain jadi gue gitu. Ya, Apa mungkin gue ya. jadi lu di sana di Coba kita cek aja gimana. universe lain Kita boleh. Bertapa dulu. Oke. Tapi lo percaya nggak kalau di kita tuh tidak hidup di alam yang satu gitu? Ada alam-alam lain, alam badukun kan ya. Alamnya. Nah, universe-nya semesta lain. Maksudnya kayak ada kita di universe lain. Do you believe it? Ya, udah mulai Inggris nih. gue. Kalau ada gue juga di alam lain, gue nggak percaya. Cuman banyak makhluk lain selain kita itu gue percaya. Kalau alam lain yang ada guanya lagi di sana enggak sih. Tapi ada makhluk lain yang menyerupai lu mungkin ada. Enggak. Coba lu tunjukin. Ada buktinya nggak? Bener. Harus No ada pics, data Fox. ya. Iya Ya dong. kan? Kalau Brian gimana? Gue kayaknya di varian lain jadi ikan paus gue. Whale yang udah bener gede banget. Lu bayangin aja lu bisa tahu isi-isi dalam laut. Lautan gimana Wah. ya. Seru sih. Yang ngeluarin air mulu ya dari punggungnya gitu ya. Lu ya. Makanya Lu pengen jadi Arielnya ya di laut? Ariel Peter Pan kan? Oke, kalau Peter Pan lagi udah Noah loh padahal. Oke. Aduh. Cuman kalian tuh ada profesi lain gak yang kan sekarang udah jadi aktor nih. Lo juga nyanyi kan sempat beri Dulu ya. Ah. Dia juga nyanyi, soalnya bagus. Dia juga presenter dulu. Yang lagu Baby Shark yang versi Arab dia nyanyi. Apa? Tahu kan? Baby Shark. Dulu Shark. Tahu Lu gue nggak tahu. tahu. Dia nggak tahu. Tahu. Lu punya banyak banget waktu ya soal itu ya. Cepet ya? Iya Gue makanya. gabutan anaknya. Sorry. Kok Nah, gitu? Bri, gimana lo punya profesi impian lain gak sih selain Dulu jadi gue aktor? sebelum masuk ke dunia ini pengen jadi arsitek. Dunia Ih, ini. sama lagi. Seriusan? Sumpah, tapi gue bukan arsitek, gue lebih ke desain interior gitu loh. Graphic designer bukan? Bukan desainer, apa sih namanya kalau interior tuh? Desainer Interior interior. designer. Iya, interior designer ya benar. Gue suka banget soal ngeliat itu. Gue dulu arsitek, tapi ternyata pas gue coba gambar, gue baru nyadar gue nggak punya bakat gambar. Karena nggak bisa gambar. Bisa. Iya, gue juga gitu. Oke, nah sekarang Sama florist, dulu gue Oh. pengen banget jual-jual bunga. yang kayak ini ya buat Kayak bunga bouquet, makam. Nah. Oh, bukan. Yang ada air kembang, lu tau kan? Lu relate kan, Val? Jadi ujung-ujungnya di depan kuburan dia kerjanya. Lu relate kan, Val? Gila, ini maksudnya Wah. apa nih? Kan maksud suka Maksudnya suka apaan? ziarah. Wah, suka ziarah. Kompor banget Emang nih. siapa yang Ini suka sesuai banget sama film kita nggak sih? Iya. Emang gua habis Ketika itu mau ke situ. semuanya, aduh. Bagus bridgingnya. Bagus Aduh, nih, parah. dia promo filmnya. Iya kan? Nah. Oke. Silakan. Nah, kita sekarang ngebahas filmnya juga nih, ya kan? Tadi kalian bilang mau kesini tuh karena ada bawa film ketika Cinta Berhenti. Bertasbih, ya Bukan kan? dong. Oh, ketika apa? Ketika berhenti di sini. Yang bikinnya Umay. Betul. Nah, kok kalian percaya sih? Fan film yang digarap sama Lu Umay. ketawanya anjir banget sih. Ketawa lu kayak, Iya. kenapa ya? Ya kebetulan kita gampang dipercayain ya, gampang dibodoh-bodohi kayaknya sama Umay. Enggak, tapi emang dia dari awal dia ketemu gue, dia kasih tahu visi misinya, terus juga soal ceritanya tuh udah ngebuat gue tuh tertarik banget, udah excited sendiri padahal gue belum iyain juga. Dan dia juga baru ngomongin tentang plannya gitu. Tapi gue excited gitu sama cerita ini sampai akhirnya kita semua udah bisa punya schedule dan udah mulai prep. Semakin excited lagi karena kan ini lumayan dekat ya filmnya sama kehidupan gue gitu, dan semua orang di manapun pasti merasakan gitu. Walaupun dia mencoba untuk tidak ingin merasakan, tapi dia harus melaluinya gitu. Nah di film Suatu ini hari tuh nanti bakal dilalui. ya, di film ini tuh ya kita bisa ada gambaran lah soal how to deal with grief gitu. Entah orang yang ditinggalkan atau keluarga yang ditinggalkan, sahabat yang ditinggalkan, pacar yang ditinggalkan, semua tuh ada di sini. Sedih dong ya Gitu. filmnya. Tapi yang bikin Umay. Tapi nggak juga sih. Tergantung Oh, perspektif enggak. orang ya. Bisa Iya. sedih, bisa menimbulkan harapan, bisa Ya, kalau buat orang- semangat, bisa betul. tergantung sama orang. Karena nggak cuma grief, di sini ada kesempatan kedua, Ada terus pertemuan. juga ada pertemuannya, ada percintaan Kayak gitu. hidup lah ya. Ini benar-benar hidup seseorang namanya hidup si Dita ini, dan dimana hidup kita bakal suatu hari nanti bakal pasti, itu udah pasti bakal kehilangan sesuatu. Ya. Kita bakal bertemu dengan seseorang atau sesuatu, kita bakal kehilangan sesuatu, dan kita semua pasti dapat kesempatan kedua. Ya. Tapi apa yang kita bakal lakukan dengan itu semua? Dan Ya. di sini kita ngikutin jejaknya Dita. Gambarannya caranya dari Dita. Dita gitu. yang main Prilly. Prilly. Kenapa Prilly. Dita Karang kan ya? Bukan. Lagi serius bercanda terus. Ya. Oke. Iya, Nah, kalau iya. lo jadi siapa di sini? Gue jadi Ivan Randubuana. Jadi dia salah satu sahabatnya Dita. Jadi gue berempat bersahabat. Ada Lutesia sebagai Untari. Untari,
Dan ada Sal Priadi sebagai Awan dan gue sebagai Ivan, berteman juga bersama Dita. Ini mainkan oleh Prilly. Kita berempat bersahabat dari sekolah, sampai akhirnya kuliah pun bareng, sampai Lutesya dan juga Sal menikah. Karakternya ini si Awan dan Untari, dan gue memang punya ketertarikan terhadap Dita gitu, karena emang gue sangat-sangat menyayangi dia. Jadi intinya jadi lo adalah sosok yang bisa nanti menjadi love interest-nya Dita juga. Seungguk ya, seungguk. Seonggok. Oke. Songkok artinya apa? Seungguk tuh apa ya? Gue juga gak tahu lagi. Sekumpulan. Oke. Iya, A iya. bunch of. A bunch. Oh, a bunch of. Bisa nggak lo bahasa Inggris? Gue kan host bisa. Oke. Kalau lo, Sumpah tim lu aja tuh udah muak sama lu. Iya, lo kayaknya ya. jadi siapa di film ini? Gua Kan gue jadi- liat trailernya tapi lo di situ udah meninggal. Iya, Benar nggak? betul. Kan ada ya di trailer ya, Ada. terus muncul di kacamatanya Prilly. Iya. Nah, peran Gue lo jadi apa? Edison Kartasasmita, namanya bagus banget kalau Umay buat. Mm-mm. Dia bisa dibilang nggak di grupnya mereka. Dia seseorang yang bertemu dengan Dita, pertemuan yang sangat random, yang sangat tidak dibayangkan bakal berdua. Dan akhirnya ada benih-benih Cinta. enggak cinta juga sih, tapi lebih kayak ini dua karakter yang mirip tapi sangat berbeda. Si Edison tuh orang yang open book tapi menyendiri, maksudnya kayak to himself aja gitu. Tapi kalau si Dita tuh close book banget, puzzle banget. Dan kebetulan banget si Edison ini suka banget sama puzzles. Dia melihat sesuatu yang di Dita yang orang-orang lain tuh nggak lihat gitu. Dan di awal-awal dia bisa banget mengerti apa yang Dita rasakan, makanya pada akhirnya mulai dekatlah mereka. Tapi tiba-tiba meninggal dan akhirnya menjadi Hai Dita. Iya, menjadi Oke, AI ya. Baik, saya antar kamu ke coffee shop terdekat gitu ya. Lo ya kayak gitu ya. Kan AI. Iyain aja dari Iya gitu. Nah, ini kan filmnya tentang kehilangan ya kan. Tadi lo juga udah ngomong. Nah, kalian ada nggak sih perasaan takut kehilangan siapa orang yang bakal kalian rasa kayak gue kalau kehilangan sosok ini bakalan serem, kayak misalnya gue ngerasa pernah waktu dari kecil takut kehilangan nyokap gue, tapi akhirnya itu terjadi dan gue sempat kayak proses menerima nyokap gue meninggal itu cukup lama. Nah, kalau kalian siapa? Nah,